Halo guys, kembali lagi ya saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham Pakapsoro. Yang pertama ada saham Raja yang dimana di perdagangan hari Kamis ini saham Raja ditutup melemah 1,52% close di harga 6.500. Dan kalau kita lihat ya untuk saham Raja ini pola cup and handle-nya udah terkonfirmasi ya. Dan kita bisa tarik di sini untuk saat ini ya, kita bisa tarik trendline, ya, kita bisa tarik trendline kalau kita lihat di sini, untuk saham Raja dia membentuk pola symmetrical triangle ya di area atas ya. Jadi kita bisa tunggu konfirmasinya dulu ya di saham, Raja ini. Kalau kita lihat memang saham Raja dia bergerak sudah cukup jauh ya dari EMA 20-nya. Emang dan harganya di sini udah bergerak cukup jauh. Jadi kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk ya. Sebenarnya untuk, pola symmetrical ring ini juga cukup menarik ya. Karena kalau kita lihat saham Raja dia bergerak bullish ya. Untuk saham Raja ini dia bergerak bullish, jadi ada kemungkinan memang kalau symmetrical triangle ini dijebol ya, terkonfirmasi ya, menembus area-area, support trendline-nya ada kemungkinan dia akan lanjut turun ya untuk menguji EMA 20-nya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi kalau kita lihat di sini juga ada support terdekatnya yang di area sempat ditembus ya di area 5.975. Jadi seandainya symmetrical triangle ini terkonfirmasi ditembus turun, ada kemungkinan dia turun dulu untuk menguji area support 5.975 sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi kalau yang belum punya barang tunggu konfirmasinya ya, dia mau jebol turun ataupun dia mau naik untuk saham Raja. Jadi masih cukup menarik untuk saham Raja, kita bisa tunggu ya di area supportnya seandainya dia turun. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham Ratu, yang dimana di perdagangan Kamis ini saham Ratu ditutup melemah 0,21% close di harga 11.775. Dan kalau kita lihat ya secara Fibonacci dia memang sempat menembus area resistennya di harga 11.000 dan resisten berikutnya di golden rasionya ya di 1618 di harga 13.725. Jadi untuk saat ini ada kemungkinan dia, cenderung turun dulu ya untuk menguji area supportnya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi kita bisa tunggu dulu ya di area support untuk saham Ratu ini karena ini udah di area pucuk ya. Jadi kita bisa tunggu seandainya dia recheck ya, memang di sini recheck dia turun untuk menguji supportnya ya di 11.000 sebelum dia lanjutkan kenaikannya kembali untuk mengejar resisten, 1618-nya ya di harga 13.725. Jadi kalau yang belum punya barang kita bisa tunggu dulu ya untuk saat ini, tunggu dulu jangan buru-buru masuk di saham Ratu seandainya dia retest dulu ya di harga support 11 ribuan, seandainya dia terjadi rejection kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Untuk harga saat ini masih nanggung banget ya untuk saham Ratu. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham Bufa yang dimana di perdagangan hari ini saham Bufa ditutup menguat 5,80. Sorry, Bufa, ini error guys, saham Bufa ya. Yang di mana di perdagangan hari ini saham Bufa ditutup menguat 0,72% close di harga 1.400 ya. Kalau kita lihat ya saham Bufa dia masih bergerak bullish cukup kuat ya. Dia bergerak di atas EMA 20-nya, jadi kita kalau susah ya untuk saat ini kita analisa karena dia lanjut naik terus. Jadi kita sebenarnya bisa ambil supportnya di EMA 20-nya aja ya. Jadi kalau yang belum punya barang ya jangan buru-buru masuk karena dia masih di area pucuk, takutnya kita masuk di area pucuk dia drop untuk menguji EMA 20-nya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi kalau kita lihat memang ya kan di sini dia menyentuh EMA 20 naik, menyentuh EMA 20 naik ya kan. Jadi yang perlu kita khawatirin takutnya dia turun dulu untuk
menguji EMA 20-nya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi masih belum cukup menarik ya, karena kalau yang belum punya barang di sini serem ya untuk saham BUFA. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Mina ya, yang di mana di perdagangan hari ini saham Mina ditutup harga yang sama ya, di 426. Kalau kita lihat ya secara teknikal saham Mina ya, wah, bullish cukup kuat ya candle-nya di sini, naik cukup tinggi, kita bisa tarik Fibonacci aja ya, kita bisa tarik Fibonacci swing high ke swing low terdekatnya. Ya, dia sudah menembus, golden rasionya ya di 2618, kita bisa tandai area support terdekatnya di harga 398 ya. Jadi ada kemungkinan, memang selama dia bertahan di atas support 398, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk mengejar resisten berikutnya ya. Kita bisa tandai resisten berikutnya di 484 ya. Jadi kalau yang belum punya barang seram ya untuk harga saat ini, kalau kita lihat memang dia udah cukup tinggi ya naiknya. Jadi kita bisa tunggu ya dia membentuk swing low dulu ya, untuk konfirmasi bentuk swing low kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikan kembali. Kalau yang belum punya barang ya jangan buru-buru masuk ya di saham Mina ya, karena di area pucuk takutnya dia drop mengejar EMA 20-nya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali takutnya ya. Jadi jangan buru-buru masuk ya di saham, Mina. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham padi ya, yang di mana di perdagangan hari Kamis ini saham padi ditutup menguat 5 sorry menguat padi melemah guys, ini 51 ini merah ya. Di perdagangan hari Kamis ini saham padi ya ditutup candlenya hijau, berarti mau melemah sebenarnya di sini. Terus ya 5,51%, kita cek, jelas amat ini. Oh, sebenarnya ditutup melemah ya, ditutup melemah, cuman candlenya hijau, dia dibuka gap up sini, jadi candlenya hijau ya. 5,81%, close di harga 146 ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal saham, padi ini dia juga naik cukup kencang ya. Dia ninggalin gap yang cukup lebar dan reject di golden ratio 2618. Jadi ada kemungkinan dia akan retest dulu ya untuk menguji area gap yang belum tertutup sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi kalau yang belum punya barang kita bisa tunggu ya di area gapnya yang belum tertutup di sini, ada gap yang cukup lebar. Jadi ada kemungkinan dia retest dulu ya untuk menguji area gapnya di sini. Kalau dia terjadi rejection, kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Untuk saham, padi kita bisa tandai di sini dia naik ya, retest dulu untuk menguji area gap, seandainya dia terjadi rejection, kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Dan kalau kita lihat dia ninggalin gap yang cukup lebar juga ya di bawah. Jadi kita bisa pantau dulu ya di area gap, seandainya terjadi rejection kita bisa, trading jangka jangka pendek ya. Masih cukup menarik ya untuk saham-saham grup Hapsoro ya. Oke guys, cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.